everyone, so you're here with Valencia Natali and I'm in the 12th grade senior high school student majoring in science of class 1. Today I want to be a little bit more productive, so I'll be doing various kind of things. First of all, do you know that music isn't just from instruments that you used to see? We can make music out of things around you. Today I'll be playing ampar-ampar pisang with keyboard, keys, and also my hand. So, would you spend this whole day with me? Nah, jadi yang barusan ini adalah musik kontemporer gabungan dari alat musik non-konvensional dan juga konvensional. Gimana, nggak kalah bagus kan ya? Sekarang mumpung masih pagi nih, gimana kalau kita senam? Soalnya kita harus menjalankan pola hidup sehat agar tubuh kita selalu sehat dan juga kuat. 나를 사랑한단 말하는 널 보면 마음이 더 불안해 지더라도 절대 너만은 내 거란 걸 그렇게 말하고 다닐 거야 맘만 자꾸 커져만 가는 거야 맘만 자꾸 멀기만 느낀 걸까 맘만 자꾸 커져만 가는 거야 맘만 자꾸 멀기만 느낀 걸까 싶어서 내 앞에 널 봤을 때 너무도 커져버린 너였기에 나는 초라해졌던 거야 네 손을 잡아주기를 바래 난 나를 보낼게 내게 나의 바다야 나의 하늘아 나를 안고서 그렇게 잠들면 돼 나의 바다야 나의 하늘아 난 너를 사랑해 언제나 나의 곁에 있는 너 내게만 자꾸 커져만 가는 거야 너 내게만 자꾸 멀기만 느낀 걸까 내게만 자꾸 커져만 가는 거야 너 내게만 자꾸 멀기만 느낀 걸까 Aku habis senam kayaknya mendingan sekalian olahraga aja nggak sih? Tapi kayak nggak usah yang berat-berat gitu. Gimana kalau kita sepedaan? Tapi ini udah panas banget sih. Nggak apa-apa kali ya? Tunggu dulu bentar. Jadi cahaya matahari itu kan membawa berbagai macam sinar. Contohnya adalah sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini adalah gelombang elektromagnetik yang membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah membawa vitamin D dan juga untuk operasi lasik. Nah, dampak negatifnya yang paling buruk adalah kanker kulit. Jika kulit kita terpapar dengan sinar ultraviolet dalam jumlah banyak secara langsung, maka kulit kita dapat menjadi berkeriput dan juga pigmennya akan lebih gelap. Orang dengan melanin yang gelap akan lebih tahan daripada orang dengan melanin yang terang. Maka kita harus menggunakan sunscreen sebelum kita berpergian keluar rumah. Oh, ya udah kalau gitu kita pakai sunscreen dulu baru habis itu sepedaan. Oke? Aku bersepeda di Manahan. Tempatnya sejuk, asri dan bersih. Kulihat hijau di sepanjang mata memandang. Udara segar menyambut pernafasanku. Pepohonan dan dedaunan subur di sekelilingku. Di Indonesia masih terdapat banyak kawasan pepohonan. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Namun yang sangat disayangkan adalah
minimnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan kita. Banyak hal yang terus berubah dari waktu ke waktu. Kita bisa menjaga lingkungan kita dari perbuatan kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, dan meminimalisir global warming. Karena kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Setelah bersepeda sekitar 30 menit, aku lapar nih. Ayo kita pulang lalu kita bikin nogosari yuk. Kan aku udah pulang, terus aku nemu buah naga nih. Kalian tahu kan kalau buah naga itu bisa menghasilkan warna pink sama merah. Gimana kalau kita campurin buah naga ke adonan nogosari? Kayaknya bakal lebih menarik ya nggak sih? Yuk kita coba. Bahan-bahannya adalah santan 1200 ml, gula 210 gram, tepung tapioka 3 sendok, tepung beras 300 gram, garam, buah naga, pisang, daun pisang, dan juga daun pandan secukupnya. Pertama, potong pisang dan juga blender buah naga. Lalu tuangkan garam ke dalam santan. Itu kok bisa ya garam larut dalam santan? Bisa dong, jadi garam atau NaCl ini kan terdiri dari basa kuat dan juga asam kuat yang menyebabkan tidak akan terjadi hidrolisis. Hidrolisis adalah penguraian suatu senyawa kimia oleh air. Nah, senyawa natrium klorida ini jika dilarutkan dalam air akan terurai secara sempurna menjadi ion natrium dan juga ion klorida. Jika NaCl tidak bereaksi dengan air, maka tidak akan terjadi hidrolisis yang menyebabkan pH suatu larutan tersebut tergantung dari konsentrasi H+ dan OH- di dalam air yang sudah pasti ekuivalen, sehingga NaCl bersifat netral. Gitu. Masukkan tepung beras ke dalam santan sedikit demi sedikit, lalu aduk hingga rata. Masukkan 3 sendok tepung tapioka, lalu aduk lagi hingga rata. Selanjutnya, masukkan gula ke dalam santan, lalu aduk hingga merata. Tak lupa dengan masukkan buah naga sebagai pewarna sedikit demi sedikit dan ratakan. Setelah selesai, rebus adonan yang tadi dengan api kecil sambil terus diaduk. Jangan lupa masukkan daun pandan dan masak hingga matang sambil terus diaduk. Karena jika tidak diaduk, maka teksturnya akan menggumpal-gumpal. Ambil sedikit adonan lalu letakkan di atas daun pisang. Setelah itu letakkan potongan pisang di atas adonan dan tutup dengan adonan lagi. Rapikan lalu lipat daun pisang. Lakukan step ini hingga adonan habis.
Letakkan adonan yang sudah dibungkus dengan daun pisang ke dalam dandang, lalu kukus selama kurang lebih 30 menit. Jadi ini makanan udah jadi, mari kita buka. Kita coba. Ups. Wow. Kita makan yuk sekarang. Enak nih Anda. Rasa manisnya pas, pisangnya juga gabung jadi satu. Karena ini lagi bulan puasa dan bentar lagi buka puasa, gimana kalau kita bagiin nogosari kita ke tetangga-tetangga kita? Soalnya kita sebagai cerminan umat Allah, kita harus melaksanakan toleransi antar umat beragama, terutama dalam bulan Ramadan ini. Yuk kita bagiin. Permisi Mbak, jadi ini ada sedikit nogosari dari saya, bisa dipakai buat berbuka sama keluarga nanti. Terima kasih. Selamat. Di muka bumi ini terdapat banyak perbedaan. Salah satunya adalah dalam aspek agama. Kita sebagai umat Kristus sudah semestinya menghargai dan mengasihi sesama, seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Toleransi harus terjaga dan dilaksanakan untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupan. Terlebih lagi, kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Maka, tanamkan toleransi dan kebaikan dalam hidupmu. Kini kita sudah berada di penghujung malam, jadi sampai jumpa di lain waktu.